Terima kasih Anda masih menyaksikan program Berita Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama kami, di antaranya. "12 tahun buron, 2 pembunuh diringkus di rumahnya di Jember." Ratusan hektar sawah di Lamongan terendam banjir. Sapi di Kediri pesanan kurban Presiden Prabowo berbobot 900 kg. Dua pelaku pembunuhan sadis dibekuk polisi di rumahnya di Jember. Mereka diringkus saat baru saja pulang usai 12 tahun buron karena kabur ke Malaysia. Penangkapan terhadap salah satu pelaku diwarnai isak tangis keluarganya. Samsul Arifin seketika tak berkutik saat polisi menggerebek rumahnya di Desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Pria berusia 40 tahun itu diringkus saat baru saja pulang dari Malaysia. Penangkapan itu diiringi isak tangis keluarga yang tak rela pelaku digelandang polisi. Petugas sebelumnya juga meringkus Saiful Bahri, kerabat Samsul yang juga baru saja pulang dari Malaysia. Keduanya diringkus polisi karena terlibat kasus pembunuhan sadis terhadap Mat Ali, warga Desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru, Jember, pada Februari 2013 silam. Usai membunuh korban, kedua pelaku kabur ke Malaysia. Polisi menegaskan bahwa pelaku nekat mengeroyok Mat Ali dengan senjata tajam karena balas dendam. Sebelum pembunuhan terjadi, anak korban diketahui sempat membacok Saiful karena persoalan asmara. Meski pelaku pembacokan telah dijebloskan ke penjara, namun Saiful masih menyimpan dendam yang kemudian dilampiaskan dengan mengeroyok ayah pelaku pembacokan, yakni Mat Ali. Korban ini inisial F, ini sudah diproses hukum. Namun ini tetap tidak memberikan kepuasan kepada pelaku. Kemudian 4 pelaku ini merencanakan menganiaya dan akhirnya terjadi pembunuhan terhadap korban PA. Ini setelah melakukan aksi pembunuhan ini, keempat pelaku ini melarikan diri ke luar negeri menjadi buruh bangunan. Dan alhamdulillah kemarin tim Satreskrim Polres Jember mendapat informasi dari 4 pelaku ini, yang 2 masih DPO dan 2 pelaku ada info pulang ke Jember karena ada keperluan pribadi, sehingga berhasil diamankan. Samsul dan Saiful sendiri nekat pulang kampung setelah 12 tahun kabur ke Malaysia, lantaran ada kepentingan keluarga, yakni urusan jual beli tanah. Selain 2 pelaku yang ditangkap, polisi hingga kini juga masih memburu 2 kerabat pelaku lainnya yang dimungkinkan masih berada di Malaysia. Kedua pelaku akan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Seorang bocah 12 tahun yang hanyut terseret arus saluran irigasi akhirnya ditemukan tidak bernyawa di dam Sungai Pamekasan. Sebelumnya korban bersama adiknya bermain dan hujan-hujanan di saluran irigasi yang dekat dari rumahnya. Hoiri berusia 12 tahun, korban akhirnya ditemukan tidak bernyawa di dam sungai Desa Klampar yang berjarak 1,5 km dari korban pertama kali hanyut. Sebelumnya korban bersama adiknya Abdullah berusia 8 tahun pada hari Selasa pamit kepada orang tuanya untuk bermain dan hujan-hujanan di saluran irigasi di dekat rumahnya di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Namun tiba-tiba korban bersama adiknya terseret arus saluran irigasi hingga ke dam sungai. Warga yang melihat kejadian itu berupaya menolong. Abdullah berhasil diselamatkan, sedangkan Hoiri hilang terseret derasnya arus sungai. Tim SAR gabungan dan relawan berupaya mencari korban, namun hingga Selasa petang korban belum ditemukan dan pencarian dilanjutkan keesokan hari. Akhirnya pada Rabu pagi, korban anak pasangan Ashari dan Kosah ini ditemukan tim SAR di sungai dalam kondisi tidak bernyawa. Usai pemeriksaan dan visum, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan.
Berhati-hatilah saat berkendara, diduga tak mampu mengendalikan kecepatan kendaraan saat melaju di jalan raya. Seorang pemotor tewas usai menabrak bagian belakang truk. Kerasnya benturan membuat korban terlempar dengan kondisi motor rusak parah. Pemotor yang tubuhnya terlempar setelah bertabrakan dengan truk langsung tewas di lokasi kejadian. Menurut beberapa saksi mata, diduga korban tak memperhatikan rambu kerucut yang telah dipasang sejauh 10 meter dari lokasi truk berhenti. Kejadian berawal, truk mengalami patah as roda belakang dengan posisi di tengah jalan sedang melakukan perbaikan. Tak lama kemudian terdengar suara tabrakan keras dari belakang truk. Seketika ia melihat seorang pengendara pria terjatuh di samping truk dengan luka serius dan motornya rusak parah. Untuk kronologisnya, pada saat itu truk mengalami asnya patah, posisi di tengah jalan sehingga sopir saat itu untuk berusaha mendongkrak agar tidak roboh truknya. Setelah didongkrak, untuk sementara sopirnya bergerak di pinggir jalan. Setelah itu ditabrak motor vario dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga terpental kurang lebih 1 meter ke kanan. Kecelakaan bermula saat korban seorang diri mengendarai motor dari arah utara menuju selatan. Diduga karena jalanan sepi, korban memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Setiba di lokasi kejadian, diduga korban tak mampu menguasai motor dan kehilangan konsentrasi, sehingga menabrak bagian belakang truk. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban bernama Komarudin, warga perumahan Bumi Candi Asri, Candi Sidoarjo. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan aparat Satlantas Polresta Sidoarjo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Sebuah toko bangunan di Kediri ludes terbakar. Api diduga berasal dari tidar yang tersulut api rokok. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Kebakaran di toko bangunan Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri Selasa siang terekam video kamera ponsel warga. Api membumbung tinggi meluluhlantakkan seluruh isi toko bangunan. Peristiwa itu terjadi saat karyawan mengemas thinner yang diduga tersulut api rokok karyawan. Karena banyaknya barang yang mudah terbakar, api merembet dengan cepat ke seluruh bangunan hingga sulit dipadamkan. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun sang pemilik mengalami kerugian hingga 1,5 miliar rupiah. Pegawai yang melakukan packing itu ya ini yang mungkin terjadi kelalaian sambil merokok sehingga diduga api ini berasal dari uap rokok uap thinner yang tersulut dengan rokok itu sehingga menyebabkan kebakaran yang terjadi di toko ini. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Ratusan hektar tanaman padi milik petani yang baru berusia 15 hari di Lamongan terendam banjir. Hal ini akibat meluapnya sungai yang tak mampu menampung tingginya curah hujan selama seminggu terakhir. Ratusan hektar areal persawahan yang diterjang banjir berada di Kecamatan Kedumpring, Kabupaten Lamongan. Masing-masing di 3 desa, yakni Desa Jati Drojok, Desa Keradenan Rejo, dan Desa Gunung Rejo. Dari total 150 hektar lahan tanaman padi, sekitar 80% sudah terendam banjir selama 3 hari ini dan tidak bisa diselamatkan. Bahkan sejumlah petani terpaksa mencabut batang padi karena kondisinya membusuk. Akibatnya mereka terancam rugi hingga ratusan juta rupiah akibat gagal panen. Sudah mengeluarkan biaya banyak tapi nggak bisa diambil hasilnya. Ini air dari mana Pak? Ini air dari hujan, tapi pengalirnya nggak bisa lancar, nggak bisa sesuai dengan harapan para petani, berhambat pengalirannya. Banjir yang menggenangi ratusan hektar sawah ini akibat curah hujan yang tinggi. Selain itu banjir juga akibat pendangkalan sungai yang sudah lama tidak dilakukan normalisasi sungai. Harapan kami masyarakat Desa Keradenan Rejo, banjir ini bisa tertanggulangi dan program Bapak Presiden Prabowo terkait dengan
ketahanan pangan dan swasembada beras bisa tercapai. Kini para petani berharap kepada pemerintah agar mencari solusi untuk menanggulangi banjir, agar para petani kembali bisa panen secara normal. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Pasca diterjang banjir lahar dari Gunung Semeru, jalan limpasan di Dusun Sumber Langsep, Lumajang rusak. Akibatnya ratusan warga terisolasi. Beberapa warga nekat menyeberangi arus sungai yang deras karena tak ada pilihan lain demi mencari kebutuhan pokok. Pasca diterjang banjir lahar jalur limpasan yang menghubungkan antar Dusun Sumber Langsep dengan Sumber Kajar, tertutup batu dan pasir. Tak hanya itu, jalan dusun di Sumber Langsep juga ambrol akibat terkikis banjir lahar. Akibat banjir lahar, ratusan warga di dua dusun ini kesulitan mengakses jalur limpasan. Biasanya warga menggunakan jalur limpasan untuk memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari membeli sembako hingga keperluan lainnya. Namun karena kini jalur tertutup material banjir, sehingga susah untuk dilewati oleh motor. Adapun beberapa warga nekat menyeberangi jalur ini karena jika harus memutar cukup jauh. Juga terputus rezeki nih. Apa kerjanya kan juga di sini. Kalau gini toh ya gimana mau kerja gimana, mobil-mobil ya juga gak bisa. Ada berapa orang? Ada berapa rumah di Sumber Langsep? 130 lebih kakak. Orangnya gak tahu ya kakak, banyak. Selasa petang, Gunung Semeru memuntahkan banjir lahar ke sejumlah daerah aliran sungai. Besarnya debit banjir tak hanya teramati dari debit di aliran sungai yang berhulu dari Semeru, namun juga terekam di seismograf milik PVMBG dengan getaran gempa mencapai 36 mm. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Banyak cara dilakukan calon jemaah haji di Ponorogo untuk mengenali kopernya agar tidak tertukar maupun mudah mencarinya. Ada yang memasang aksesoris unik hingga foto diri. 2 hari jelang berangkat ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, calon jemaah haji Ponorogo mulai mengumpulkan koper di kantor Kemenak kota setempat. Untuk memudahkan mengenali dan mencegah agar tidak tertukar, calon jemaah haji memasang tanda unik hingga aksesoris di kopernya. Mulai dari bola kasti hingga berbagai macam boneka. Tidak hanya itu, mereka juga memasang foto. Memasang aksesoris diperbolehkan asal tidak mengganggu ketentuan dan aturan barang bawaan jemaah. Terus untuk memudahkan membedakan? Masing-masing paling punya pita khusus apa celendelan khusus gitu untuk memudahkan mengenali koper miliknya sendiri. Jadi kreatif masing-masing untuk memudahkan ketika koper itu sudah ada di situ, karena kan sama kopernya ini. Maka untuk memudahkan di situ ada foto, di situ ada tanda-tanda itu adalah untuk memudahkan untuk mengambil daripada koper dari jamaah itu. Dan itu boleh. Dan itu enggak, selama itu tidak mengganggu. Tahun ini Kemenak Ponorogo memberangkatkan 461 calon jemaah haji terbagi menjadi 5 kloter dan akan diberangkatkan Jumat 16 Mei 2025 mendatang. Dirko Suyono melaporkan dari Ponorogo. Jelang Idul Adha, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membeli sapi milik salah satu peternak di Kabupaten Kediri. Sapi yang dibeli untuk berkurban Presiden yakni berjenis peranakan ongol berbobot 900 kg. Sapi yang dibeli Presiden Prabowo ini berasal dari peternakan milik Fuad Fauzi di Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. Sapi dengan berat 900 kg ini berjenis peranakan ongol. Sapi ini rencananya akan dikurbankan oleh Prabowo Subianto pada saat Hari Raya Idul Adha. Fuad Fauzi mengaku tidak menyangka salah satu sapi miliknya terpilih menjadi hewan kurban oleh Presiden Republik Indonesia. Sapi yang sudah dirawat sejak 5 tahun lalu ini dijual dengan harga Rp95 juta. Pak Prabowo kemarin dari tim kepresidenannya itu memang berpesan untuk spesifikasi sapinya detail seperti ini dan seperti itu. Dinas Peternakan Kabupaten Kediri, Provinsi dan tim kepresidenan
kemarin itu menyurvei beberapa kandang termasuk kandang kita dan akhirnya menjatuhkan pilihan untuk sapi korban Bapak Presiden itu di sapi ini, Mas. Menurut rencana, pemotongan sapi tersebut akan dilaksanakan di Masjid An-Nur Pare Kediri. Sapi akan diserahkan 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Dan Sukendro melaporkan dari Kediri. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Berita Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.